Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sisi persamaan kendaraan-kendaraan ini dengan kendaraan milik setan, yaitu dengan dibariskannya binatang-binatang yang syarat dengan muatan itu secara tertib ketika pemiliknya berpapasan dengan orang yang tidak mendapatkan tumpangan. Kendaraan tersebut tidak dihentikan untuk memberikan tumpangan kepadanya. Maksud, sebenarnya unta-unta tersebut memang kapasitasnya masih cukup mampu untuk mengangkut orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Tetapi karena kekikiran pemiliknya, unta-unta tersebut dibiarkan kosong dari penumpang dan lebih memprioritaskan barang-barang bawaannya. Sedangkan mengenai rumah-rumah milik setan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa beliau belum pernah melihatnya. Maksudnya pada masa beliau, benda yang seperti itu belum pernah terlihat sekalipun. Bahkan benda yang mempunyai sifat-sifat yang mirip sebagaimana yang beliau kabarkan kepada para sahabat belum pernah terlihat. Benda ini adalah sesuatu yang sama sekali baru, dan umat ini pasti akan mendapatinya persis sebagaimana yang disifatkan. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan rumah milik setan ini mungkin saja seperti kendaraan yang menyerupai rumah, yang ketika berjalan bersama pemiliknya melewati saudaranya yang tidak memperoleh kendaraan, tetapi tidak mau ditumpangi. Memang kendaraan yang bentuknya mirip rumah pada zaman dahulu sama sekali belum terpikirkan oleh manusia. Tetapi pada masa sekarang ini, berbagai sarana transportasi modern telah membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa abad silam. Truk-truk kontainer, caravan, dan mobil-mobil mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas membuktikan keberadaan rumah-rumah setan. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang mobil-mobil atau kendaraan seperti itu yang dimaksudkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka adanya pada zaman kita sekarang. Memang sebagaimana yang kita lihat, kebanyakan pemilik kendaraan pribadi bersikap acuh tak acuh kepada saudaranya yang membutuhkan tumpangan. Penting, sebagian orang ada yang menyangkal, rumah-rumah setan itu bukanlah mobil-mobil sebagaimana yang dinyatakan dalam paragraf di atas. Bahkan hal ini terkesan berlebihan. Sedikit pun redaksi hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa maksud yang hendak dituju adalah makna yang seperti itu. Akan lebih pas jika maksudnya adalah rumah-rumah kosong yang jarang dihuni oleh para pemiliknya. Sekarang ini banyak sekali rumah-rumah besar nan mewah yang oleh pemiliknya dibiarkan kosong tidak dihuni. Kecuali untuk acara-acara tertentu yang dalam 1 tahun mungkin hanya digunakan sekali saja. Selain itu rumah-rumah tersebut hanyalah sebagai sarana untuk menaikkan gengsi pemiliknya di mata orang yang lain. Sementara itu, di sekitarnya masih banyak orang yang miskin papa dan tidak memiliki tempat untuk berteduh. Inilah makna yang terkandung dalam makna al-bu'ud sebagaimana yang disifatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam pemaknaan setiap kata harus dimaknai sesuai kandungan makna hakikinya jika hal itu memungkinkan. Sanggahan ini kami jawab. Memang benar pemaknaan hadits tersebut dengan mobil-mobil besar terkesan berlebihan jika saja hal tersebut tidak ditunjukkan oleh karinah instrumen yang terdapat dalam redaksi hadits tersebut. Jika diperhatikan secara mendalam, akan diketemukan beberapa karinah yang menunjukkan bahwa apa yang kami nyatakan ini menemukan berbagai alasan yang mendukungnya. Pertama, kandungan hadits di atas memberikan isyarat bahwasanya maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini adalah hendak membicarakan berbagai sarana transportasi yang digunakan pemiliknya sebagai alat untuk meningkatkan gengsi dan membanggakan diri. Sementara kaum muslimin lain yang membutuhkannya sama sekali tidak dapat memanfaatkan kendaraan tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang telah beliau isyaratkan dengan tersebar luasnya individualisme serta hilangnya perasaan pada diri setiap insan sebagai salah satu bagian dari tubuh kaum muslimin. Hal ini sangat jelas sekali dalam redaksi sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ibili aisayatin. Maka dari itu, sangat pas juga jika yang dimaksud dengan al-buyut adalah sarana transportasi. Perhatikanlah seorang tabi'in yang menjadi perawi hadits ini yang mengarahkan makna buyut asyaitan tersebut pada muatan, keranjang, serta beberapa sekedup unta yang biasa digunakan oleh para konglomerat zaman dahulu untuk menempuh perjalanannya. Interpretasi dari tabi'in yang seperti ini mengindikasikan bahwasanya tabi'in tersebut memandang kandungan hadits tersebut semuanya untuk membahas sarana transportasi.
Penafsiran tabiin ini merupakan ijtihad dalam batas-batas yang telah memenuhi dengan apa yang dia saksikan pada masanya. Di samping penafsiran makna al-buyut sendiri juga sudah dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebutkannya. Dan juga tidak ada kesulitan bagi para sahabat untuk menggambarkannya jika yang dimaksud adalah rumah. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa maksud dari rumah-rumah setan adalah sesuatu yang masih asing, aneh, serta disifati sebagai kendaraan seperti rumah dan dipakai oleh orang-orang akhir zaman. Kriteria seperti ini tidak akan terpenuhi, kecuali ada dalam sebuah kendaraan yang kita kenal dengan mobil. Kedua, jika yang dimaksud dengan rumah-rumah setan adalah rumah kosong milik orang-orang yang kebanyakan harta, dan mereka melarang orang-orang yang butuh tempat berteduh untuk memanfaatkannya. Niscaya hal ini akan dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, tetapi pada kenyataannya beliau justru bersabda, "Adapun rumah-rumah setan, aku belum pernah melihatnya." Sesuatu yang mudah untuk diberikan kriteria, dan sifatnya sebagaimana beliau memberikan kriteria unta-unta setan yang pada saat itu belum ada pada masa beliau hidup. Maka dari itu sangat memungkinkan bagi beliau untuk menyifatinya dengan rumah setan. Dan karena ini, pula masalah interpretasi hadits ini dibiarkan begitu saja hingga orang-orang pada zamannya nanti menemukan maksud yang terkandung dalam hadits ini. Ketiga, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait rumah-rumah setan. Bahwa beliau belum pernah melihatnya mengindikasikan dengan jelas bahwa rumah-rumah ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan rumah-rumah yang ada pada masa beliau hidup. Kabar ini menunjukkan bahwa rumah-rumah tersebut tidak lain menunjukkan pada sebuah alat transportasi yang pada saat ini disebut dengan mobil. Dan inilah yang paling sesuai dengan kandungan redaksi hadits. Inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan dalam menjelaskan karakteristik benda yang dimaksudkan kepada para sahabatnya. Dan andai kata benda tersebut dijelaskan kepada mereka dengan terperinci, niscaya mereka tetap akan kesulitan untuk membayangkannya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akan ada di antara umatku ini di akhir zaman sejumlah laki-laki yang menaiki kendaraan yang syarat dengan muatan mirip seperti laki-laki yang ada sekarang ini. Mereka akan berhenti di depan pintu masjid. Wanita-wanitanya berpakaian, tetapi telanjang dan di atas kepala-kepala mereka terdapat berbagai hiasan yang menawan. Maka laknatlah perempuan-perempuan yang telanjang itu, karena mereka itu terlaknat. Andai saja setelah kalian masih terdapat umat-umat yang lain, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pelayan dari wanita-wanita mereka, seperti kalian telah menjadikan wanita-wanita umat lain sebagai pelayan." As-Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, Jilid 1, Hadits No. 2683. Penjelasan, hadits ini merupakan karinah keempat bahwa yang dimaksudkan dengan rumah-rumah setan itu adalah mobil atau kendaraan bermotor lainnya. Hadits inilah yang memberikan gambaran, atau setidaknya dapat dikatakan sebagai dasar pertimbangan ataupun acuan dalam memahami pertanda tersebut sekarang. Redaksi hadits yang menggambarkan bahwa kendaraan tersebut sangatlah indah, merupakan bukti bahwa yang dimaksudkan adalah mobil. Di samping itu, dalam hadits tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pada zamannya nanti orang-orang tidak akan menunggang hewan tunggangan, tetapi mereka akan menaiki asurul, yaitu sejenis pelana yang diletakkan di atas tunggangan. Benda seperti ini dapat dipahami dengan kursi-kursi nyaman yang dipasang di atas mobil. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa yang ditunggangi oleh para lelaki zaman itu adalah benda buatan manusia yang bukan hewan tunggangan, tetapi dapat memuat beban di atasnya. Hal ini tampak jelas dalam redaksi Yarkubuna ala Asurul. Kandungan hadits tersebut menegaskan tentang dua pertanda bagi dekatnya hari kiamat, yaitu orang-orang yang menaiki Asurul yang diparkir di depan pintu masjid dan para wanita mereka yang berpakaian tetapi telanjang. Ini menunjukkan bahwa dua pertanda ini akan muncul secara bersamaan yang sekaligus menunjuk pada suatu zaman tertentu. Maka dari itu, maksud rumah-rumah setan itu besar kemungkinan berbagai sarana transportasi yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor mobil. 11. Eksploitasi minyak bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Bumi ini akan dimuntahkan kekayaannya laksana benda cair yang melewati selang-selang penyedot dan akan keluar seperti emas dan perak. Maka datanglah seseorang dan berkata, untuk mendapatkan benda ini, aku rela berperang. Kemudian datang lagi para perampok yang lain, demi benda ini, aku rela memutuskan tali kekerabatanku. Lalu, datang sang pencuri dan berkata, oleh karena benda inilah, aku rela tanganku dipotong. Kemudian masing-masing dari ketiga orang tersebut meninggalkan barang tersebut dan tidak seorang pun yang mengambilnya. HR. Muslim, Az-Zakar, Hadits No. 1013. Penjelasan. Bisa jadi hadits ini di dalamnya ada satu isyarat terkait eksplorasi minyak bumi. Hal ini ditunjukkan tentang sesuatu dari alam yang keluar dari perut bumi dengan sabda beliau, tukaya'u yang artinya dimuntahkan sengaja dimuntahkan. Sesuatu yang dimuntahkan itu pada dasarnya berbentuk cairan. Dengan kata lain sabda beliau ini menunjukkan bahwasanya kekayaan yang akan dieksplorasi itu berbentuk cair dan bukannya padat. Kemudian pada lafal aflaks akbar ziha, mengindikasikan bahwa barang inilah yang menjadi komoditas dari perut bumi yang paling berharga di dunia. Sebagaimana sudah dimaklumi secara umum, di antara komoditas pertambangan yang banyak pengaruhnya terhadap roda perekonomian dunia tidak lain adalah minyak bumi. Demikian juga dengan al-ustuwan, yang artinya menara-menara menjulang, yang mempunyai kaki-kaki yang panjang menembus bumi, mengindikasikan bahwa yang dimaksud bukanlah emas dan perak, sebab cara untuk mendapatkannya tidaklah dengan peralatan seperti itu. Besar kemungkinan, maksud dari al-ustuwan ini adalah pipa-pipa besi yang dipancangkan untuk mengeksploitasi minyak yang terkandung di perut bumi. Sifat dan penjelasan terperinci yang seperti ini tidaklah sesuai melainkan untuk peralatan yang dipakai untuk eksploitasi minyak. Siapapun yang memperhatikan detailnya redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sempurnanya dalam penjelasannya, maka dia akan mengetahui bahwasanya sekali berapapun seorang ahli balagha, tentunya akan mengakui bahwa redaksi tersebut tidaklah diucapkan, melainkan dari orang yang menerima wahyu dan bukannya dari hawa nafsunya. Seandainya pun semua manusia dari ahli-ahli balagha berusaha membuat redaksi dengan segala kepandaiannya untuk memberikan gambaran tentang eksploitasi harta karun hitam dari perut bumi, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menyatakannya dengan bahasa yang paling ringkas dan paling sempurna, dalam memberikan gambarannya dengan pemahaman yang berlaku di tempat dan zamannya kala itu dengan gambaran yang paling menakjubkan dan paling sempurna. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ini juga menunjukkan bahwa kalimat ini tidaklah mungkin dikatakan kecuali oleh orang yang diberi kemampuan jawami al-kalim. 12. Terlepasnya simpul-simpul agama. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya simpul-simpul agama Islam ini, sutas demi sutas, akan terlepas. Dan apabila satu simpul telah terlepas, niscaya manusia akan berusaha untuk memegang erat simpul-simpul yang lain. Ketahuilah, simpul pertama yang terputus adalah simpul pemerintahan, sedangkan simpul yang terakhir putus adalah salat. Kosakata asing. Uruk, bentuk jamak dari lafal al-urwah yang makna aslinya adalah lubang kancing baju. Kata ini juga digunakan untuk mengungkapkan janji setia yang diucapkan pada diri sendiri dan tidak akan melanggarnya. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk bagian tanaman yang masih tersisa ketika musim kering, atau bagian akar yang masih tersisa di dalam tanah dan tidak terpengaruh oleh musim kering, contohnya tumbuhan kaktus. Atau kata ini juga bisa digunakan untuk menunjuk tali kekang binatang, yaitu jika seseorang berhenti di suatu tempat kemudian dia menambatkan tali kekangnya, niscaya binatang tersebut akan terjaga tidak kehilangan. Penjelasan. Dari penjelasan makna kata al-urwa secara bahasa di atas dapat kita simpulkan bahwa maksud dari kata ural Islam adalah nilai-nilai dasar paling penting yang dengan nilai tersebut ajaran Islam dapat diketahui. Dan dengan itu pula berbagai kemaslahatan akan tegak di muka bumi, sehingga dengannya pula kebahagiaan umat baik di dunia dan akhirat akan dapat diraih. Risalah inilah yang menjadi perahu penyelamat baik secara individu maupun kolektif. Namun apabila salah satu simpul ini terputus, maka umat Islam akan mengalami ketidakseimbangan dalam menjalankan tugas risalah yang sedang diembannya, sehingga akan menimbulkan kericuhan dalam ranah aplikasinya. Dari hadits tersebut,
dapat diketahui dengan gamblang bahwa simpul agama Islam ada banyak jumlahnya. Dan apabila umat Islam memegang erat semua simpul tersebut, niscaya mereka akan mendapatkan keselamatan. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan dari hadits di atas, simpul-simpul tersebut akan terputus seutas demi seutas. Dan di antara simpul-simpul yang disebutkan dalam hadits adalah salat dan al-hukm pemerintahan. Kedua simpul ini adalah titik penghujung dari simpul-simpul yang lain. Sedangkan beberapa simpul yang lainnya dijelaskan oleh hadits lain yang diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, saat itu kami sedang duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya kepada kami, manakah simpul agama Islam yang pertengahan? Para sahabat menjawab, salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukas, bagus, namun bukan salat. Mereka menjawab, zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukas, bagus, namun bukan zakat. Mereka menjawab, puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukas, bagus, namun bukan puasa Ramadan. Mereka menjawab, jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagus, namun bukan jihad. Para sahabat terdiam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya simpul agama yang pertengahan adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ahmad, Musnad Al-Kufiyin, Hadits No, tahun 1855 dengan para perawi yang ketiga. Hadits ini menjelaskan bahwa di antara simpul-simpul agama Islam antara lain, zakat, puasa, dan jihad. Sedangkan simpul yang paling kuat serta pertengahan dan sekaligus yang paling besar pengaruhnya adalah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Inilah simpul yang merupakan puncak tertinggi dari simpul agama Islam serta perjanjian yang paling agung. Hadits ini juga memberikan isyarat bahwa simpul-simpul tersebut akan hilang dari tengah-tengah umat Islam. Besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh berbagai fitnah dan terpaan ujian sebagaimana berbagai pertanda kiamat yang telah kami sebutkan, sehingga tali tersebut sedikit demi sedikit terputus tautannya dari umat Islam. Jika diperhatikan simpul pertama kali yang terputus adalah pemerintahan. Apa yang pernah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar telah menjadi kenyataan, yang diawali dengan berubahnya sistem pemerintahan yang dulunya berupa sistem khilafah rasyidah, kemudian berubah menjadi sistem monarki absolut. Transisi sistem inilah yang telah memberikan dampak yang sangat besar bagi umat Islam dalam segala bidang.